Ya, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, ya, saya akan memberikan ulasan di mata kuliah Sistem Basis Data. Ini saya tujukan, ya, video ini saya tujukan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Basis Data di Informatika Universitas Haloleo, agar apa yang kita bahas di kelas bisa saling melengkapi, gitu ya. Juga sebagai pengganti ataupun keterlambatan perkuliahan untuk satu kelas, kalau saya tidak salah itu di kelas genap atau ganjil ya. Baik, jadi kita coba kembali ke referensi utama kita untuk kuliah sistem basis data. Ya, ini referensi utamanya saya ambil dari ya, database sistem konsep, judul bukunya yang ditulis oleh Avi Silber Charles, kemudian Henry dan S. Sudarsan. Ya. Tiga penulis ini menulis buku berjudul Database System Concept yang sudah masuk. Ini kebetulan yang diambil adalah edisi ke-7 ya, gitu teman-teman. Kebetulan di slide-nya ini kita dibagikan gitu ya. Kita dibagikan PPT maupun PDF-nya. Ini terakhir diupdate kalau lihat di sini 2019. Oke. Jadi apa yang akan kita coba pelajari dari buku ini? Ya, teman-teman, kita akan coba lihat. Sekarang kita masuk ke part 1 ya. Relational Language. Untuk subbab atau bab kedua ini namanya Introduction to Relational Model ya. Kita ambil PDF-nya saja seperti ini. Oke. Nah, ini. Ya. Chapter 2 Intro to Relational Model. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi materi ini saya tujukan untuk memperlengkap materi kuliah kita di jurusan informatika, teknik informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Gitu kira-kira ya. Baik. Sekali lagi bukunya adalah Database Sistem Konsep yang ditulis oleh Silber Charles dan kawan-kawan untuk edisi ke-7 ini. Baik, coba kita lihat apa yang dibahas pada buku ini. Jadi yang pertama itu kita disuguhi atau akan mempelajari mengenai struktur daripada relational database. Kemudian kita akan bicara tentang apa itu database skema, kemudian case, kunci begitu. Kemudian kita akan belajar tentang skema diagrams. Juga kita akan bicara tentang relational query language. Dan di akhir kita akan coba lihat bagaimana aljabar relasional itu juga merupakan pengetahuan yang harus kita miliki untuk bagaimana memahami sistem basis data ini dengan baik. Oke. Baik, di slide nomor 3 ya, itu kita diberikan contoh langsung ya, apa itu relasional atau apa itu relasi. Nah, ini dikasih contoh kita relasi dari ya, instruktur ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali melihat atau mendengar atau familiar dengan sistem basis data, maka kalau kita lihat contoh yang disampaikan ini kan tidak lain merupakan tabel ya. Jadi relasi dalam terminologi buku yang dipakai ini mungkin kita sudah kenal sehari-hari dengan istilah tabel. Kenapa? Karena tabel itu kan terdiri dari kolom yang ini ya, yang vertikal dan baris. Ya, di sini di dalam database ini kita kenal sebagai atribut begitu ya, dan tuples. Atau sekali lagi atribut itu terminologinya merujuk kepada kolom, sedangkan tuples ini merujuk kepada baris. Ya.
kira-kira. Jadi atribut ya dan tuples atau kolom dan baris ya, baris dan kolom gitu ya. Yang vertikal ini, yang sini ada kolom, kemudian yang horizontal itu adalah baris-baris. Oke. Jadi kalau di sistem basis data mengenal istilah ini dengan relasi, maka di sini kita atau secara teknis sehari-hari kita mengenalnya sebagai apa namanya? Sebagai tabel. Oke ya, gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa atribut atau kolom yang tadi itu apa sebenarnya. Nah, dalam sistem basis data, mari kita lihat sama-sama. Di sini dalam atribut beberapa hal yang harus kita kenal, yang harus kita familiar. Yang pertama itu katanya bahwa sekumpulan nilai yang dimungkinkan ya, yang diizinkan untuk ya setiap atribut disebut sebagai domain daripada atribut tersebut. Contohnya mari kita lihat kembali ke sini. Jadi misalnya tadi kalau domain untuk atribut ID adalah ini 10101, 10101, 12121, ya 15151, 2222 dan seterusnya. Itu adalah domain untuk atribut ID gitu ya. Oke. Jadi sekumpulan ya nilai yang diizinkan atau dimungkinkan untuk ya setiap atribut itu disebut sebagai domain. Jelas ya? Kemudian di sini dikatakan atau rule kedua dikatakan bahwa nilai sebuah atribut secara normal itu dia harus bersifat atomik. Ya. Atau di sini disebut indivisible, ya, atomik. Atomik kan atom berarti tidak dapat dipecah lagi gitu ya. Jadi dia bernilai tunggal kira-kira begitu ya. Ya. Tidak perlu nilainya itu tidak bersifat multi value tapi bersifat atomik seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kita kembali ke contoh bahwa sekali lagi bahwa ID ya, ID 10101 ini nilainya tunggal, ini tidak bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya ID 1 enggak ada, tapi nilainya dia ini adalah bersifat tunggal, gitu. Atomik gitu. Kemudian ada ya, ada namanya spesial nilai, special value daripada ini disebut null. Ya. Ini merupakan anggota juga untuk ya setiap domain ya, yang mengindikasikan bahwa nilainya itu belum diketahui, gitu, unknown value ya. Jadi ada juga nilai daripada domain itu untuk setiap atribut adalah null. Ini disebut sebagai nilai spesial, the special value. Oke, oke. Di sini dikatakan bahwa apa itu penyebab null? Ya, penyebabnya null ya. Apa yang menyebabkan dia null itu? Apa kira-kira? Di situ dikatakan bahwa the null value causes ya, complications in definition of many operations. Nah, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa itu null? Ya. Mungkin saja ini disampaikan bahwa terjadi komplikasi ya untuk definisi-definisi setiap operasi yang ada di setiap domain atribut itu sehingga nilainya masih belum diketahui ya, mungkin nanti baru diupdate dan sebagainya, itu nanti secara teknis akan ada seperti itu. Oke, jadi ciri-ciri sebuah atribut kita sudah lihat bahwa nilainya disebut domain, kemudian nilai setiap domain tadi bersifat atomik, kemudian ada juga special value yang disebut sebagai null. Oke, baik. Mari kita lihat selanjutnya di slide nomor 5. Dikatakan di sini bahwa relations itu bersifat unordered. Ya, bahwa sekali lagi relation itu bersifat unordered. Ya, unordered apa maksudnya unordered? Maksudnya bahwa nilai ya dari setiap ya data dari setiap baris yang ada di dalam tab yang ada di dalam relasi ini, yang kalau di sini dikatakan bahwa tuples ini ya bahwa ID 222 kemudian ID 121 tidak ada
memiliki tingkat kepentingan yang penting dari satu dengan yang lain, ya. Tidak memiliki bahwa ID ini lebih besar daripada ID ini atau ID ini lebih kecil dari ini, tidak ada, ya. Kalau order itu kan berarti ada urutan, ya, ada pengurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sifatnya begitu kalau order. Kalau unorder berarti dia bersifat random ini saja nih, kejadian untuk setiap tuples ini, ya. Itu kira-kira. Jadi relation unorder itu maksudnya sekali lagi bahwa, ya, ini nilai setiap tuples, setiap baris di sini tidak berurut, tidak terurut, gitu. Kira-kira begitu, ya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita mengenal relasi, kemudian di dalam relasi ada atribut dan tabel dan tuples atau ada kolom dan baris, kemudian kita sudah diberikan apa itu atribut atau kolom. Mari kita lihat selanjutnya ada database skema. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kita diberikan bahwa database skema itu merupakan struktur logis dari sebuah database. Ini sudah main logika, ya. Struktur logis, ya. Struktur logis dari sebuah database. Katanya seperti itu. Bagaimana maksud struktur logis? Nanti mungkin kalau sudah kita berikan contoh nanti, apakah nanti di kelas atau di video nanti saya buatkan juga yang dimaksud dengan logika struktur itu seperti apa. Ini akan jelas nanti di desain tabel, di desain database di part atau di subbab 6 itu akan semakin jelas yang dimaksud, ya. Tapi sekali lagi database skema ini adalah sebuah struktur logis dari base data. Kemudian ada namanya database instance, ya. Database instance itu katanya is a snapshot, oke, merupakan snapshot dari apa? Dari data dalam database, ya, yang di satu waktu, gitu ya, di saat tertentu, ya, dalam waktu tertentu, gitu ya, yang diberikan pada waktu tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa skema, ya, ini contoh, ya. Jadi skema itu instructor, di mana instructor ini, ya, relasi instructor ini punya atribut ID, name, department name, dan salary. Instansnya, ya, instansnya adalah ini ID 222, ya, name Einstein, departemen fisik, kemudian salary 95.000, ya, kemudian ID 12121, name-nya Wu, finance, dan sebagainya. Jadi ini tuplesnya, ini instansnya ini, ya, ini instansnya. Oke, ini kalau kita buat skema seperti ini, maka kalau instance yang dimaksudkan adalah ini. Oke, jadi teman-teman, ketika belajar sistem basis data, maka ada beberapa terminologi baru yang kita baru dengar, mungkin Anda juga baru dengar, tetapi secara teknis itu sudah kita kenal, ya. Misalnya relasi, saya kasih contoh tadi. Relasi itu kalau dalam database menyebut relasi, tetapi secara teknis kita menyebutnya table atau tabel, kan begitu, ya. Nah, begitu juga tadi disebut atribut. Atribut itu sebenarnya kolom, ya. Tuples atau row itu sebenarnya baris, gitu. Nah, ini lagi dikasih kita kalau skema seperti ini, sedangkan instance seperti ini. Oke. Nah, setelah itu apa yang diinginkan oleh penulis buku ini? Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu skema dan apa itu database skema, kemudian instance, selanjutnya kita diperkenalkan ada namanya case atau kunci, ya, bahwa dalam database juga kita perlu memahami lebih jauh apa itu kunci, ya. Case berarti akan ada beberapa kunci yang kita pelajari. Mari kita lihat, ya. Misalkan, ya, K ini adalah subset atau bagian dari atau himpunan bagian daripada R. Oke, paham, ya? K, ya, disebut, ya, K adalah sebuah super K daripada R jika nilai untuk K ini, ya, sekali lagi coba kita lihat, ya. Misalkan, ya, K itu sekali lagi katanya sebuah
subset daripada R dan K itu disebut sebagai super K jika nilai nilai untuk setiap K itu cukup gitu ya untuk mengidentifikasi keunikan keunikan sekali lagi keunikan setiap baris, setiap tuples yang mungkin di R ya. Oke ya. Jadi sekali lagi bahwa K ini disebut super K jika K itu disebut super K daripada R jika nilai setiap K jika nilai untuk K ini cukup untuk mengidentifikasi setiap baris daripada R itu, daripada relasi kita atau daripada tabel kita tadi. Oke, yang ini ya. Jadi K itu disebut super K untuk mengidentifikasi keunikan setiap baris. Gitu. Oke, sampai di sini cukup. Contoh dikasih di sini kita bahwa ID ID dan kombinasi antara ID dan nama ini keduanya ini adalah super K untuk instruktur. Ya, karena dengan ID saja kita sudah mengidentifikasi keunikan setiap baris. Atau dan pasangan antara ID dan nama kita juga sudah mengidentifikasi setiap baris. Itu maksudnya ya, disebut sebagai super K. Nah, setelah super K kita dapat atau kita memahami super K, maka kita lanjut kepada super kandidat K ya. Super K daripada K disebut sebagai kandidat K, sebuah kandidat jika K ini bersifat atau jika K ini minimal. Oke. Contoh di sini dikatakan ID itu adalah kandidat K untuk instruktur. Oke. Kalau di sini tadi super K-nya ada 2, maka yang minimal adalah ID. Maksud minimal adalah jumlah atributnya kecil ya, yang lebih kecil. Di sini kan jumlah atributnya 1, ID. Di sini jumlah atributnya ID dan name. Yang minimal mana? Yang minimal ID. Maka ID ini disebut sebagai kandidat K. Nah, one of the candidate keys is selected to be a primary key. Setelah kita mempelajari kandidat K, kita mengetahui kandidat K, kita bisa mengidentifikasi namanya primary key-nya. Kunci utamanya. Ya, oke. Kunci utama daripada instruktur adalah ID. Jadi kalau ditanya mana primary key-nya, kenapa Anda sebut primary key? Oh, disebut primary key karena dia merupakan kandidat K dari ini. Oh, kenapa Anda sebut kandidat K? Karena kandidat K ini merupakan super K dari ini. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti secara teknis Anda langsung ditanya mana primary key-nya, Anda bisa kemudian ditanya kenapa Anda pilih dia sebagai primary key? Wah, tentunya karena primary key ini berasal dari kandidat K. Kandidat K ini berasal dari super K. Kenapa disebut super K? Karena super K itu digunakan apabila K itu dianggap cukup untuk mengidentifikasi keunikan setiap baris. Oke. Paham ya? Jadi primary key juga definisinya kita bisa pakai bahwa primary key itu sebuah atribut yang dipakai untuk mengidentifikasi keunikan setiap baris. Cukup. Kalau saya tanya apa itu primary key, kita pakai saja definisi super key. Oke? Oke ya. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari super key, candidate key, dan primary key, maka buku ini menyarankan kepada kita juga harus memahami apa yang disampaikan atau apa yang disebut sebagai foreign key. Oke? Ya. Nah, apa yang dimaksud sebagai foreign key menurut referensi yang kita acu ini? Mari kita lihat. Katanya foreign key itu constraint atau batasan daripada foreign key itu apa katanya? Nilainya nilai di satu relasi harus muncul di relasi yang lain. Nah, ini sudah mulai ada istilah reference atau kita mereferensi ya.
Berarti kalau mereferensi, ada yang direferensi, ada yang mereferensi, ada yang referencing, ada yang reference. Oke, mari kita lihat contoh. Di sini dikatakan bahwa department name pada relasi instruktur ini merupakan foreign key dari instruktur. Yang mana? Yang mereferensi. Dari mana yang department name? Ini dari tabel atau relasi department. Nah, gitu ya. Secara jelas, coba di sini dikatakan ya. Oke, kita jelas di sini ya. Di sini di slide nomor 8 diberikan kepada kita bagaimana skema diagram daripada basis data sebuah universitas. Mari kita lihat tadi di tabel atau yang disampaikan tadi di relasi ini ya. Dua relasi ini, instruktur dan department. Oke, mari kita lihat ini. Instruktur dan department. Oke, dia katakan di sini bahwa atribut department name yang ada di sini, saya perbesar sedikit. Oke, ini ya, instruktur ini ya, tabel department yang ada di sini ya, atribut dep name yang ada di sini merupakan foreign key karena dia direferensi dari tabel department yang merupakan primary key dari department. Oke? Ya. Oke, sekali lagi ini atribut dep name ini merupakan foreign key atau kunci tamu. Sering kita menyebut dia sebagai kunci tamu. Karena kunci tamu ini berasal dari sebuah primary key di tabel yang lain. Gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika kita bicara database, itu kita bicara ya relasi hubungan antar tabel. Nah, relasi atau hubungan antar tabel ini salah satunya kita bisa baca dengan menggunakan skema diagram seperti ini. Oke, untuk sementara seperti disajikan di slide-slide sebelumnya yang dibicarakan saat ini, Anda perhatikan di dua relasi ini, yakni departemen sama instruktur. Oke, bahwa sekali lagi salah satu atribut di relasi instruktur yaitu department name merupakan foreign key karena dia direfer dari tabel lain. Dalam hal ini tabel department. Oke. Segitu dulu untuk video di video kali ini. Ya, kita sampai di slide nomor 8. Saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah ini, sistem basis data, di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan sukses selalu.